Kembali lagi bersama kami di Sekolah Minggu GKJ Saya Putih. Gimana kabarnya adik-adik? Semoga sehat selalu ya. Nah, untuk memulai sekolah minggu pada hari ini, mari kita menyanyikan lagu Aku Punya Masa Depan. Mengasihiku, Dia pegang masa depanku. Takkan pernah ku ragu, ku berharga di matanya. Kan terus bertekun, mengejar semua harapku, mengejar semua citaku. Ku punya masa depan penuh harapan, Tuhan menjamin hidupku. Asal ku tetap setia, memandang terus ke depan, ku yakin Tuhan menopang hidupku. Tuhan mengasihiku, Dia pegang masa depanku. Takkan pernah ku ragu, berharga di matanya. Ku kan terus bertekun, mengejar semua harapku, mengejar semua citaku. Ku punya masa depan penuh harapan, Tuhan menjamin hidupku. Asal ku tetap setia, memandang terus ke depan, ku yakin Tuhan menopang hidupku. Ku punya masa depan penuh harapan, Tuhan menjamin hidupku. Asal ku tetap setia, memandang terus ke depan, ku yakin Tuhan menopang hidupku. Ku kan berlari mengejar citaku, ku yakin Tuhan menopang hidupku. Untuk melanjutkan kegiatan sekolah minggu pada hari ini, mari kita satu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang berada di kerajaan surga, kiranya Kau berkati ibadah sekolah minggu hari ini, kiranya berjalan dengan baik dan lancar dari awal, pertengahan, hingga akhir. Terima kasih ya Tuhan, doa yang jelas dan kata sempurna ini kami panjatkan kepada Nama saja. Haleluya, amin. Adik-adik masih pada semangat kan? Ayo bangkit berdiri, kita nyanyi lagu Jalan Serta Yesus.
Halo adik-adik, gimana kabarnya? Semoga kalian semua yang di rumah sehat selalu ya. Amin. Oke, ya adik-adik, hari ini kita mau bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu, yuk kita sama-sama berdoa dulu yuk. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah memberkati kami hari lepas hari. Dan sampai saat ini Tuhan, kami masih boleh mendengarkan sabda firman-Mu. Meskipun kami tidak berkumpul di dalam satu ruangan bersama-sama, tetapi kami masih boleh mendengarkan sapaan firman-Mu yang begitu indah. Dan Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Amin. Ya adik-adik, hari ini kita mau belajar dari kitab 2 Samuel 5 ayat 1 sampai dengan yang kelima. Jadi buat adik-adik yang udah bisa baca, yuk kita sama-sama buka Alkitab kita dari 2 Samuel 5 ayat 1 sampai 5. Di sini ada judulnya, Daud menjadi raja atas seluruh Israel. Lalu datanglah segala suku Israel kepada Daud di Hebron dan berkata, "Ketahuilah, kami ini darah dagingmu. Telah lama ketika Saul memerintah atas kami, engkaulah yang memimpin segala gerakan orang Israel. Dan Tuhan telah berfirman kepadamu, engkaulah yang harus menggembalakan umatku Israel. Dan engkaulah yang menjadi raja atas Israel." Maka datanglah semua tua-tua Israel menghadap raja di Hebron. Lalu Raja Daud mengadakan perjanjian dengan mereka di Hebron di hadapan Tuhan. Kemudian mereka mengurapi Daud menjadi raja atas Israel. Daud berumur 30 tahun pada waktu ia menjadi raja. 40 tahun lamanya ia memerintah. Di Hebron ia memerintah atas Yehuda 7 tahun 6 bulan. Dan di Yerusalem ia memerintah 33 tahun atas seluruh Israel dan Yehuda. Demikian firman Tuhan adik-adik. Ya, hari ini kita akan bersama-sama belajar. Yang pertama kita akan mengenal seorang raja yang hebat di dalam Alkitab. Ayo, siapa tadi? Raja Saul? Sepertinya bukan sih. Raja Salomo? Bukan juga. Siapa ya? Raja Daud mungkin? Nah, betul sekali adik-adik. Hari ini sesuai apa yang kita baca, kita akan belajar tentang Raja Daud. Seorang raja yang hebat, yang memimpin bangsa Israel pada waktu itu, zaman dahulu. Tetapi adik-adik, yang menarik di sini, sebelum Daud menjadi seorang raja, ayo adik-adik tahu nggak siapa dulu Daud? Daud dulu adalah seorang penggembala. Jadi adik-adik, ketika di dalam keluarga, Daud ini memiliki kakak-kakak yang hebat, perkasa. Oleh sebab itu, kakak-kakaknya ini menjadi prajurit. Mereka dipilih menjadi prajurit karena mereka berbadan besar, perkasa. Tetapi Daud tidak. Dia menjadi anak yang paling kecil. Dia justru disuruh untuk menggembalakan ternak orang tuanya setiap hari. Jadi sang kakak-kakak ini menjadi prajurit, hanya Daudlah yang menjadi penggembala. Tetapi adik-adik, meskipun menjadi seorang gembala, ayo adik-adik tahu nggak pengalaman menarik yang dialami oleh Daud? Apa kira-kira? Nah, betul sekali. Daud mengalahkan Goliat. Adik-adik tahu nggak siapa Goliat? Goliat ini adalah orang yang sangat besar, badannya gagah, perkasa, tinggi. Dia dari golongan orang-orang Filistin pada waktu itu yang akan menyerang kepemimpinan Raja Saul. Badannya tinggi, besar, mengerikan ya adik-adik.
Nah, pada waktu itu Daud, seorang gembala, memberanikan diri untuk melawan Goliat. Coba bayangkan, seorang yang berbadan besar dilawan oleh orang yang berbadan kecil, masih muda. Tetapi yang terjadi pada waktu itu, Daud dapat mengalahkan Goliat dan akhirnya Goliat mati di tangan Daud. Lalu berikutnya adik-adik, setelah mengalahkan Goliat, lalu ada kisah Daud yang bersahabat dekat dengan Yonatan. Yonatan ini adalah anak dari Raja Saul. Nah, suatu ketika Daud ini dipercaya oleh Raja Saul yang pada waktu itu masih memerintah. Raja Saul selalu percaya kepada Daud, dikirimkan untuk berperang, dan ternyata selalu menang adik-adik. Yang dipimpin Daud selalu menang. Nah, ketika Daud ini selalu memenangkan peperangan, ternyata membuat Raja Saul ini ada ketakutan. Wah, jangan-jangan nanti dia akan menggeser posisiku. Ada ketakutan di situ adik-adik. Jadi kemudian muncullah pikiran dari Raja Saul untuk membunuh Daud. Wah, ini Raja Saul berusaha untuk melawan seorang Daud supaya ia bisa tersingkirkan. Sudah berulang kali adik-adik, Raja Saul mencoba untuk mengalahkan Daud, tetapi tidak pernah berhasil. Dan kemudian Yonatan ini pernah mencoba untuk melindungi Daud supaya tidak dibunuh oleh sang ayah, tidak dibunuh oleh Raja Saul. Dan ternyata benar, Daud kemudian tetap selamat. Dua kisah ini adik-adik menunjukkan bahwa ternyata di dalam diri Daud ada penyertaan Tuhan. Dari seorang anak kecil, penggembala, mengalahkan Goliat, ada penyertaan Tuhan di situ. Lalu kemudian ia berusaha untuk dibunuh oleh Raja Saul, juga ada penyertaan Tuhan di situ. Wah, sampai kemudian suatu ketika setiap orang itu melihat bahwa kemenangan-kemenangan ini adalah berkat dari tangan Daud. Dan suatu hari di daerah bernama Hebron, datanglah orang-orang ke situ. Mereka mengatakan bahwa mereka merasa setiap kemenangan itu adalah berkat pimpinan dari Daud sendiri. Karena mereka begitu bersuka cita, senang dengan apa yang dilakukan oleh Daud ini. Kemudian tua-tua ini datang menghadap Daud dan memohon. Nah, sampai pada saat itu ada sebuah perjanjian yang dibuat oleh Daud dan juga para tua-tua Israel, supaya Daud ini dapat memimpin Israel. Dan pada waktu itu Daud diurapi menjadi raja. Jadi adik-adik, pada waktu itu Raja Daud menjadi raja yang pertama itu untuk Yehuda, hanya untuk Yehuda. Tetapi kemudian karena permintaan para tua-tua tadi, dia juga menjadi raja atas Yerusalem. Jadi Israel seluruhnya ada di tangan Raja Daud. Wah, ini sangat luar biasa sekali adik-adik. Seorang Daud yang tadinya bukan apa-apa, ia bisa menjadi seorang raja. Raja yang hebat, raja yang selalu menang. Nah, dari sini ternyata adik-adik, semuanya adalah berkat pimpinan Tuhan di dalam diri Raja Daud. Daud bisa berubah, mengalami perubahan menjadi seorang raja adalah berkat pertolongan Tuhan. Ada pimpinan Tuhan di dalam diri Daud. Nah adik-adik, pada saat ini kita bersama-sama belajar bahwa ternyata Tuhan akan selalu menyertai orang-orang yang percaya. Tuhan akan selalu menyertai Daud di dalam setiap apa yang dia lakukan. Nah, apa yang dialami oleh Daud ini adik-adik
ini juga akan terjadi, akan kita alami di dalam hidup kita juga. Jadi penyertaan Tuhan tidak hanya untuk Raja Daud saja, tetapi juga untuk adik-adik semua. Adik-adik semua juga akan merasakan ada penyertaan Tuhan, ada pimpinan Tuhan di dalam diri adik-adik. Nah, untuk itu, gimana tuh caranya biar kita bisa tahu kalau Tuhan itu memimpin kita? Yang pertama adalah, yuk adik-adik, kita berdoa. Siapa yang di rumah nggak rajin berdoa? Ayo, mulai sekarang, ayo kita rajin berdoa, memohon kepada Tuhan biar selalu dipimpin. Lalu berikutnya, menjadi taat. Nah, ini siapa ayo di rumah masih suka ngeyel sama bapak ibu? Ayo siapa? Nggak ada? Weh, hebat. Adik-adik semua selalu menjadi anak yang taat, luar biasa. Jadi adik-adik, selain berdoa, kita juga harus menjadi orang yang taat. Sebab ketika kita taat kepada orang tua kita, itu artinya kita taat kepada Tuhan. Dan kita akan diberkati oleh Tuhan. Jadi, yuk, mari kita semakin banyak belajar, semakin banyak berdoa dan menjadi anak-anak yang taat. Supaya berkat yang diterima oleh Daud juga akan kita rasakan adik-adik, akan kita terima di dalam hidup kita. Dan kita akan selalu mendapatkan pimpinan Tuhan di dalam kita menjalani hidup ini. Ayo, siapa yang punya cita-cita? Yang punya cita-cita, yuk mulai sekarang belajarlah untuk tekun, supaya nanti saat besar bisa meraih cita-cita itu. Tetapi tidak hanya belajar tekun saja adik-adik. Adik-adik juga harus meminta pada Tuhan. Tuhan, berikan aku apa yang menjadi cita-citaku. Wah, yang pengen jadi polisi, semoga nanti besar menjadi polisi. Yang pengen jadi dokter, semoga besar nanti bisa jadi dokter. Tapi adik-adik, ingat, kita harus menjadi anak yang taat dulu untuk dapat meraih cita-cita kita. Kita harus menjadi anak yang rajin berdoa. Semoga berkat yang diterima Daud juga akan selalu diterima kita. Amin. Mari adik-adik kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan atas firman yang telah Engkau berikan kepada kami. Saat ini kami boleh belajar melalui Raja Daud yang selalu diberkati, yang selalu dipimpin oleh Tuhan di dalam hidupnya. Apa yang diterima oleh Raja Daud adalah berkat dari ketaatan, kesetiaan, dan ketekunan kepada Tuhan. Dia selalu percaya Tuhan akan selalu menyertai. Dan saat ini Tuhan, Engkau juga mengajak kami anak-anak-Mu untuk dapat menjadi anak-anak yang seperti Daud, yang taat, yang percaya kepada Tuhan, supaya Tuhan akan selalu menyertai kami, memimpin kami di dalam hidup ini. Kami boleh meraih masa depan kami bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Ya adik-adik, inilah firman kita pada hari ini. Semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan dan selalu diberkati Tuhan. Amin. Nah adik-adik sudah merasa terberkati dengan firman Tuhan kan? Untuk lagu selanjutnya mari kita menyanyikan lagu Aku Pahlawan Kecil. Yesus panglimaku, Tuhan
Panjatkan doamu segenap hatimu, kasihnya akan jadi milikmu. Syukur, syukur, bila syukur, syukur, susah ataupun senang bersyukur. Panjatkan doamu segenap hatimu, kasihnya akan jadi milikmu. Sebentar lagi sekolah minggu kita udah mau selesai nih. Untuk itu mari kita berdoa. Yang akan berdoa didoakan oleh Mbak Lintang. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih Engkau telah menyertai kami selama kami mengikuti sekolah minggu pada hari ini ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk sekolah minggu ini. Semoga Engkau berkati sekolah minggu ini, dan berkatilah kakak-kakak sekolah minggu yang sudah mau melayani Engkau ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk kesehatan kami, berkatilah kami, berikan kami kekuatan dalam menghadapi masa-masa pandemi ini ya Tuhan. Ya Tuhan, berkatilah juga studi kami yang melalui sekolah daring ini. Semoga Kau berikan kelancaran, kepintaran, dan berkat hanya daripada Engkau. Tuhan, kami juga berdoa bagi orang tua kami, berkatilah orang tua kami dalam pekerjaannya, berikan mereka kekuatan dan kesehatan selalu. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Untuk lagu penutup, mari kita menyanyikan lagu Aku Anak Raja.